Sore teman-teman dan Pak Mul. Saya di sini Laurentius mencoba menerangkan apa itu tentang sosiodrama dalam bimbingan konseling kelompok. Konsep dasar dari sosiodrama yaitu permainan peran yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul di dalam hubungan antar manusia. Konflik-konflik sosial yang disosiodramakan adalah konflik-konflik yang tidak mendalam dan tidak menyangkut gangguan kepribadian. Kegiatan sosiodrama lebih bertujuan untuk mendidik daripada kegiatan penyembuhan. Sosiodrama biasanya digunakan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan masalah sosial seperti krisis kepercayaan diri, lalu menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dan rasa tanggung jawab serta mengembangkan keterampilan tertentu. Manfaat dari sosiodrama yang pertama adalah memberikan peranan bebas kepada individu untuk mencurahkan segala perasaan takut, benci, hambatan-hambatan yang sedang dialami, perasaan frustasi. Lalu manfaat yang kedua, dengan berakting, siswa atau peserta didik ini mencoba bertingkah laku atau tidak belajar mana yang dapat diterima atau tidak. Jadi dia bertingkah laku untuk memilih atau memilah mana yang dapat diterima atau tidak oleh orang lain. Belajar menentukan pikiran dan perasaan, kecemasan dan dalam dirinya. Lalu manfaat yang ketiga membuat siswa berinteraksi dengan orang lain secara efektif, baik yang mempunyai pandangan yang sama maupun berbeda. Manfaat selanjutnya dalam sosiodrama bukan hanya pencurhatan atau kateris yang dilaksanakan siswa, tetapi juga terapi atau penyembuhan. Tujuan dari sosiodrama ini diharapkan dengan penggunaan metode ini, siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, lalu merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Komponen-komponen dalam sosiodrama ini adalah pelajaran yang dimaksudkan untuk menanamkan pengertian dan perasaan seseorang. Lalu pelajaran yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dan rasa tanggung jawab dalam memikul amanah yang telah dipercayakan. Menggunakan partisipasi kolektif dalam mengambil sebuah keputusan. Dimaksudkan untuk menguasai keterampilan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat mendapat bekal pengalaman yang berharga agar dapat menghilangkan rasa tidak percaya diri. Siswa yang tadinya mempunyai rasa tidak kepercayaan diri dan takut dalam berhadapan dengan sesamanya, berangsur-angsur akan hilang dan mulai belajar untuk lebih mudah bersosialisasi atau menempatkan dirinya di dalam lingkungan. Lalu komponen selanjutnya itu harus berfungsi untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga amat berguna bagi kehidupannya di masa depannya kelak. Teknik yang digunakan dalam sosiodrama yaitu yang pertama permainan bebas. Guru pembimbing hanya mengemukakan cerita dan memberikannya sedikit saja pengarahan. Kemudian peserta didik atau siswa melakukan sesuai dengan apa yang dapat diserapnya menurut fantasi dan imajinasinya sendiri. Lalu teknik yang kedua melakonkan suatu cerita. Itu bertujuan salah satu tingkah laku tertentu yang disimak dari suatu cerita atau skenario. Caranya dapat bermacam-macam. Misalnya cerita itu dibacakan keras-keras baik oleh pembimbing atau oleh salah satu peserta didik. Kemudian peserta didik mencoba menirukan tingkah laku atau perbuatan yang diceritakan itu melalui pantomim. Pembimbing mungkin terlebih dahulu mendiskusikan tingkah-tingkah yang sekiranya dapat dilakonkan dan peserta didik berfantasi atau membayangkan betapa
apa tingkah-tingkah yang dibicarakan itu dapat dinyatakan dalam bentuk dramatisasi. Lalu ada teknik sandiwara, boneka, dan wayang. Peserta didik juga dapat memainkan boneka atau wayang yang dibawa mereka atau yang telah disediakan oleh sekolah. Ide-idenya pun dapat diperoleh atau dirangsang dari berbagai media seperti buku cerita, radio, televisi, maupun film. Selain itu, pembimbing juga dapat membuat skenario sandiwaranya terlebih dahulu dengan suatu tema, dengan tujuan bimbingan kemudian memberikan tugas dan keterangan kepada siswa untuk melakukan skenario yang telah dibuat tersebut menjadi sebuah sandiwara yang mengandung nilai-nilai pembelajaran. Langkah-langkah yang diterapkan dalam sosiodrama adalah persiapan fasilitator mengemukakan masalah dan tema yang akan disosiodramakan dan tujuan permainannya. Kemudian diadakannya tanya jawab untuk memperjelas masalah dan peranan yang akan dimainkan. Langkah yang kedua, membuat skenario sosiodrama tentunya. Langkah yang ketiga, menentukan kelompok yang akan memainkan sesuai dengan kebutuhan skenarionya dan memilih individu yang akan memegang peranan tersebut. Langkah keempat, menentukan kelompok penonton dan menjelaskan tugasnya kelompok penonton adalah kelompok lain yang tidak ikut menjadi pemain. Tugas kelompok penonton ini mengobservasikan pelaksanaan permainan, lalu hasil observasi tersebut merupakan bahan diskusi setelah permainan selesai. Langkah kelima adalah setelah semua peran terisi, para pemain diberi kesempatan untuk berumbuk beberapa menit dalam menyiapkan diri dalam melakoni perannya tersebut. Masing-masing pemain memerankan perannya berdasarkan imajinasinya tentang peran yang dimainkannya. Lalu ada lagi langkah selanjutnya, evaluasi dan diskusi. Diskusi ini diarahkan untuk membicarakan tanggapan mengenai peranan pemain, bagaimana dalam membawakan perannya sesuai dengan ciri-ciri dari masing-masing peran, cara pemecahan masalah, dan kesan-kesan pemain dalam melakoni perannya. Lalu yang ketujuh adalah ulangan permainan. Dari hasil diskusi atau evaluasi sebelumnya, dapat ditentukan apakah perlu diadakan ulangan permainan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin lingkungan yang kurang mendukung, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.